Jadi kalau komentar tentang sungai, kualitas air sungai dibandingkan dengan waktu saya kecil, ya di Indonesia orang-orang sudah jarang menggunakan air sungai ini untuk kepentingan domestik. Ya baik untuk kepentingan mencuci, bahkan dulu juga mandi, itu sudah sangat jauh berkurang, dan itu ditandai dengan adanya pencemaran air dan kerusakan das kritis kita semakin banyak. Nah, salah satu penyebabnya adalah ya banyaknya limbah sampah, ya sampah yang masuk ke sungai, ya, dan juga buangan limbah cair domestik ini cukup signifikan, ya, ke sungai-sungai, dan indikasinya biota sungai, ikan masa lalu sudah semakin punah. Itu yang menurut saya secara general bahwa sungai-sungai di Indonesia sudah fungsinya sudah sangat menurun sekali, kecuali di daerah yang betul-betul masih terjaga. Misalnya di daerah yang mata airnya baru saja keluar dari lereng Merapi, belum kena limbah-limbah dari permukiman, dari industri, itu masih bisa digunakan. Seperti umbul mana di lereng-lereng Merapi itu yang masih keluar masih bisa digunakan. Kalau tergantung ya masih lumayan banyak sih, Mas. Ya masyarakat di Kalimantan itu ya hidupnya dari sungai. Walaupun sungainya tercemar apapun, dia tetap masih menggunakan sungai itu. Ya untuk perhubungan, untuk mungkin pasar, ya itu masih menggunakan. Ya sebagian di daerah pasang surut masih menggunakan itu. Tapi yang kita sudah contoh di Jawa itu nyanyian Bengawan Solo sudah tidak seindah dulu, ya, karena dulu untuk berdagang itu bisa lewat kapal, itu sekarang sudah tidak ada fungsinya lagi, ya, ya sudah tidak ada peradaban sungai yang seideal zaman dulu. Bengawan Solo riwayatmu ini, ya, itu sekarang sudah ya. Oke, Pak, kita berandai-andai ya, Pak, apa yang terjadi jika air sungai itu tercemar atau bahkan mati untuk manusia sendiri? Ya kalau mati ya manusianya ikut kena dampak toh, Mas. Ya kesehatannya, ya juga masalah kesenangannya berkurang. Harusnya dia dengan sungai kan terhibur, Mas. Bisa berwisata, bisa berenang. Ya kalau sungainya mati ya kita kehilangan aset dari bumi ini. Iya. Nah kalau mati karena manusia, itulah yang moral manusia yang kita kutuk. Jadi mati oleh alam, sungai itu lenyap oleh alam boleh, tapi mati oleh manusia ini yang harus kita kutuk, ya. Jangan sampai manusia itu merusak alam, terutama sungai ini. Ya, itu yang kami gerakkan melalui Serikandi Sungai, Sekolah Sungai, itu gerakan kami, jangan sampai manusia merusak alam. Oke, Pak, cara-cara sederhana apa saja, Pak, yang bisa kita lakukan untuk menjaga sungai? Cara sederhana ya kita mulai dari edukasi, setelah itu aksi, ya. Setelah tahu, aksi, ya. Nah setelah aksi, menikmati, ya. Jadi kalau ibu-ibu belanja dari pasar, bawa sampah pulang, nah, diedukasi, Bu, sampahnya
jangan dibiarkan, bisa jadikan pupuk, bisa jadikan tas kalau plastik dan sebagainya, berarti zero, tidak ada sampah yang keluar dari rumahnya itu. Nah, sehingga tidak sampai ke sungai. Nah, untuk yang air limbah dibuat ipal keluarga atau ipal lingkungan, sehingga masuk ke sungai itu bersih. Ya, ini yang harus kita ciptakan dalam gerakan tata kelola berbasis budaya sungai. Orangnya jauh dari sungai, ya, tapi dia harus menciptakan manajemen air supaya air sungai itu tidak tercemari dan sebagainya. Itu gerakan yang simple. Jadi merubah sampah menjadi rupiah. Nah, itu juga sampah juga menjadi sedekah. Nah, itu juga kita gelorakan. Nah, sudah sukses kok. Ya. Ini teman-teman di Klaten sudah memberikan contoh. Ya, pengolahan sampah, pengolahan limbah. Ya. Ada yang Srikandi itu mengolah ini menjadi tas, ya, plastik jadi tas. Di Mas Tarto itu Pemalang, Pekalongan itu membuat meja dari botol, dipan dari botol plastik, serba plastik dan serba limbah. Jadi namanya eco brick. Nah, itu sehingga itu ya dapat diperjualbelikan. Ya, dan menarik di Korea itu hotel itu memakai limbah botol aqua itu, dikasih lampu nyala, terus ditulisi hotel itu ya, tulisannya dari limbah botol plastik yang nyala. Nah, jadi itu kan suatu seni itu di reception, dan dia nggak malu bahwa hotel kami menggunakan limbah sampah, nggak malu. Justru itu harus kita apresiasi itu, ya.